dia menulis Al-Quran. Jadi semua ini ditulis dengan tangan, bukan dengan ketik atau print atau copy paste, bukan. Ini semua ditulis dengan tangan. Sebanyak 106 Al-Quran dalam hidupnya dia menulis Al-Quran. 30 juz pertama. Jadi dulu ketika menulis itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak seperti sekarang pulpen sudah ada tintanya, enggak. Dulu itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk menulis huruf demi huruf, tinta sendiri, kemudian potongan kayu sendiri. Potongan kayu diletakkan di dalam tinta, kemudian mulai menulis satu-satu huruf, bis, kemudian sin, kemudian mi, sampai 30 juz Al-Quran. Artinya sebanyak 106 Al-Quran itu habis umurnya untuk menulis Al-Quran. Dan luar biasanya Hafidz Utsman ini meninggal dunia ketika menulis mushaf yang 107, terhenti di surat Yusuf ayat 12. Indah sekali. Itu artinya husnul khotimah. Di depan saya ini namanya Abdullah Soyer. Dia menulis Al-Quran dalam hidupnya sebanyak 36 mushaf Al-Quran. Kemudian di samping saya ini ditulis oleh Haji Muhammad. Haji Muhammad ini menulis Al-Quran 200 tahun yang lalu. 3 Al-Quran ditulis di dalam Masjid Nabawi. Sudah ke Nabawi semuanya belum? Ya. Di dalam Masjid Nabawi 200 tahun yang lalu berbeda dengan kondisinya seperti sekarang. Sekarang dingin ya Bapak Ibu, AC, kemudian air zam-zam segar. Dulu Bapak Ibu sekalian panasnya minta ampun. Tapi dia betah duduk dalam Masjid Nabawi, tulis Al-Quran dengan tangannya sendiri sebanyak 3 buah Al-Quranul Karim, 90 juz. Satu Al-Quran 30, 90 juz. Luar biasa. Kemudian lihat bagaimana para ulama menulis Al-Quran. Kiri kanan atas bawahnya dia letakkan tafsir dengan huruf yang indah sekali. Kemudian di samping saya itu Al-Quran, di sampingnya dia tulis tafsir Jalalain. Kemudian di sampingnya lagi dia letakkan ilmu qiraat. Kemudian dengan bahasa berbeda, bahasa Persia, dia tulis makna huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Perjuangan yang luar biasa, melelahkan dan sangat meletihkan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak perlu jauh-jauh melihat bagaimana perjuangan para ulama 100-200 tahun yang lalu. Mohon maaf, saya jelaskan ini dulu. Kita pindah di kaca kedua. Ini ditulis oleh seorang wanita dari Pakistan, namanya Nasim Akhtar. Tapi dia menulis bukan dengan pena atau tinta. Dia menyulam selama 32 tahun. Bayangkan menyulam. Luar biasanya, setiap kali dia mulai menyulam, menjahit, itu setiap harinya kondisinya dalam keadaan dia berwudu, bersuci untuk menyulam kitab suci. Ini sulaman, coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini benang ya, ini kain kemudian benang. Siapa tadi? Namanya Nasim Akhtar. Dia menulis saat ketika tahun 1986, kemudian terakhir 2007, 2018, setahun 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, ini kalau di Indonesia kayak karung kain ya. Ini ada 10 jilid Bapak Ibu sekalian. 1 jilid seperti yang Bapak Ibu lihat ini isinya 3 juz. 9 jilidnya diletakkan di museum di Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sekalian, jika kain ini dibentangkan 30 juz, Bapak Ibu tahu panjangnya berapa? Panjangnya 300 meter. Dan benang yang digunakan jika diurai 30 juz ini panjangnya 25.000 meter. Saat menyulam ini dia mengawali surat Al-Fatihah saat umurnya 30 tahun. Kemudian selesai ketika umurnya 62 tahun. Perjuangan yang melelahkan dan meletihkan. Banyak ibu-ibu yang iri dengan Nasim Akhtar. Apakah saya bisa seperti dia? Mustahil. Beberapa tahun yang lalu dia datang bawa 10 jilid. Kemudian dia nggak mau minta apa-apa. Dia ikhlaskan berikan untuk museum. Seandainya dia pengen harta, dia akan jadi orang terkaya di dunia. Tapi dia berikan secara cuma-cuma. Perjuangan yang melelahkan dan meletihkan, tapi dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak perlu menyulam apa yang sudah disulam oleh Nasim Akhtar. Banyak sekali ibu-ibu yang iri dengan Nasim Akhtar. Tapi lihat, kita bisa mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh Nasim Akhtar. Makanya kita berikan Bapak Ibu solusi. Bapak Ibu sekalian, yang di samping saya ini adalah peran negara bagaimana dia menjaga Al-Quran. Ini semua diterjemahkan lebih dari 60 bahasa dunia. Salah satunya bahasa Indonesia yang coklat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu pengen sekali dapat pahala seperti yang dapatkan Nasim Akhtar, betul? Makanya di sini kita meletakkan mushaf Al-Quran yang bisa diwakafkan ke dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak Ibu bayangkan berapa juta manusia setiap tahunnya yang datang ke tanah haram ini, ke Mekah dan Madinah. Dan bayangkan berapa pahala. Jadi orang ketika melakukan kebaikan di atas tanah haram ini berbeda dengan melakukan kebaikan di luar tanah haram. Satu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu pahalanya berbeda dengan sholat di luar tanah haram.
apalagi membaca Al-Quran, satu hurufnya berlipat ganda. Lebih-lebih itu mushaf Al-Quran yang Bapak Ibu letakkan, wakafkan di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan bayangkan berapa juta manusia yang datang dan membaca Al-Quran yang Bapak Ibu wakafkan. Kata Nabi apa? Idza mata ibnu Adam, kalau kita semua meninggal nih ya, in qata amaluhu illa min thalath. Amal kita terputus, pahala kita nggak ada yang sampai kecuali 3. Bapak Ibu tahu? Yang pertama apa? Sedekatun jariyah, sedekah jariah. Wakaf Al-Quran ini adalah amal jari yang akan terus bersambung pahalanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah saya juga yang saya akan terima insya Allah. Yang ketiga, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan 1 atau 2 anak kita tumbuh di atas nilai-nilai Al-Quran. Mudah-mudahan 1 atau 2 anak kita ada yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran. Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika anak Ibu menghafal Al-Quran di dunia? Akan dipakaikan tajul karomah, tajul wikor, ya, mahkota kebanggaan yang akan dibanggakan oleh seluruh manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu harganya tajul wikor ini, tajul karomah ini? Tahu harganya? Harganya khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isi dunia apa Bapak Ibu? Uang, mobil mewah, rumah, permata, perkebunan, peternakan, istana, bangunan. Itu nggak ada harganya sama sekali dengan mahkota yang dipakaikan anak di atas kepala orang tuanya, karena orang tuanya sudah lelah, letih mendidik anaknya menjadi hafiz dan hafidh. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi, kalau nggak 3 dari 3 ini, minimal 2. Kalau nggak bisa 2, 1 dengan beramal jariah. Tapi yang lebih penting Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang Quran yang bisa diwakafkan di dalam Masjidil Haram. Sayang sekali ketika Bapak Ibu sekalian sudah niat wakaf, amal Bapak Ibu pahalanya terus bersambung, ternyata membeli mushaf yang tidak original, yang tidak asli dari Mujama Malik Fahad. Maka sengaja kita buka pameran ini untuk memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar membeli Al-Quran yang asli. Bukan cuma membeli di sini, dimanapun, di Mekah, Madinah, atau dimanapun membelinya yang asli. Silakan Bapak Ibu, kita di stand, saya akan menjelaskan stempel